Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini 11 Juli 2026 bertepatan dengan 1448 Hijriah. Insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan memulai perdana dari apa yang pernah kita umumkan dan programkan, yakni Mukhtarat MQC, ya, kelas pembelajaran Nahwu Shorof dengan menggunakan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikarang oleh Ustadzuna, guru kami, guru kita semua, Aunur Rafiq Gufron rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau dengan gigihnya menulis, ya, kitab ini. Tentunya kitab ini beliau karang atau beliau tulis ini sebenarnya ringkasan, ya, dari kitab Mulakhos, ya, ringkasan dari kitab Mulakhos. Dan berbicara tentang penulis, ya, rahimahullah ta'ala, guru kami, guru kita semua, beliau adalah salah satu da'i, salah satu ustadz, atau yang dibilang oleh orang-orang ulama, ya, salah satu ulama atau ustadz di Indonesia yang memiliki ilmu, yang dimana beliau, ya, tamatan Riyadh, ya, Jamiatul Imam Malik Saud di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Beliau insyaallah selesai perkuliahannya pada tahun 1982 kalau tidak salah, ya, 1982. Dan beliau wafat rahimahullah taala sekitar, kalau nggak salah, di 8 Mei, ya, 8 Mei 2026 ini, ya. Sekitar 2 bulan lalu, ya, rahimahullah taala. Dan semoga kitab beliau, amalan beliau ini mengalir, ya, dan bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan silahkan teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, bagi yang belum bergabung, teman-temannya silahkan diingatkan satu sama lainnya, ya, agar mendapatkan manfaat, ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, ya, silahkan share kebaikan ini, share kelas pembelajaran ini, ya, pada teman-temannya, flyernya di-share, captionnya di-share. Semoga nanti batch 2-nya, ya, angkatan kedua, semoga mereka, teman-teman kita, bisa gabung. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan memperpanjang, ya, muqaddimah. Kita langsung aja masuk ke pembahasan kitab yang pada dasarnya pada hari ini, di pertemuan awal ini, kita akan membahas, ya, bab yang pertama atau pertemuan pertama, ya. Insya Allah kita akan membahas 5 halaman, ya, 5 halaman. Yang pertama, ya, masuk pada kitab, silahkan dilihat di PDF-nya masing-masing, ya, silahkan dilihat di PDF-nya masing-masing. Itu ada di halaman 3, ya. Halaman 3, Al-Babul Awwalu. Gimana bacanya itu? Silahkan, itu ada tulisan berbahasa Arab, ya. Bacanya gimana? Itu Arab, ya, tulisan berbahasa Arab tanpa harokat. Bacanya gimana? Al-Babul Awwalu. Ya, silahkan diharokati,
ya, bagi yang punya buku dan bagi yang punya PDF atau bagi yang punya gadget, ya, itu bisa diharokatin, ya, berikan harokat. Bacanya al-babul awwalu. Sebenarnya ikhwan dan akhwat sekalian, sebenarnya bahasa Arab itu mudah, ya, sorof dan lain mudah. Yang penting kita bersabar, tekun, bersabar, terus jangan lupa kita tulis. Karena Al-Imam Syafi'i mengatakan qayyadul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya, ya. Kalau kita tidak menulis mungkin kita hafal sekarang, tapi ketika kita banyak urusan, kita mungkin udah lama, ya, berlalu beberapa hari, bulan, tahun, sejalan dengan berlalunya waktu, kita bisa jadi lupa, ya. Oleh karena itu pentingnya kita menulis agar ketika kita lupa, kita bisa merojah lagi, melihat kembali tulisan kita, ya. Baik, jangan lupa diharokatin, ya. Bacanya gimana? Al-babul awwalu. Bab pertama, ya. Kemudian ada di bawahnya lagi, itu tulisan Arab tanpa harokat. Bacanya gimana? Muqaddimatun. Bacanya muqaddimatun. Artinya pendahuluan. Al-babul awal artinya bab yang pertama. Kemudian muqaddimatun artinya, ya, pendahuluan. Pendahuluan. Baik, pada bab pertama, muqaddimah pendahuluan ini, di sini pengarang menyebutkan tentang pengertian jumlah atau kalam, ya, tentang pengertian jumlah atau al-kalam. Al-kalam adalah susunan kalimat yang mempunyai arti sempurna. Kata kalimah ada 3 macam, yaitu isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Jadi kalimat, terbentuknya sebuah kalimat itu biasanya ada 3 unsur, ya. Jadi kalimat itu susunan kata-kata yang bisa dipahami maknanya, ya. Dan biasanya unsur-unsurnya ada 3. Unsurnya ada berapa? Ada 3. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya apa? SPO. Ya, di dalam bahasa Indonesia, bagi yang pernah belajar bahasa Indonesia dulunya untuk sekolah di SD, SMP, atau SMA, itu ada namanya susunan SPO, subjek, predikat, objek. Nah, itu dia. Nah, di dalam bahasa Arab itu dikenal isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Atau nanti ada tambahannya yang berkaitan dengan objek atau maf'ulun bihi. Nah, jadi satu kalimat yang bisa difahami, sebuah kalimat dalam bahasa Arab bisa difahami, itu memiliki 3 unsur. Ada 3 macam. Kita ulang apa? Isim. Kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf. Baik. Bisa diulang, teman-teman sekalian? Terutama yang ikhwan. Ya, coba saya tanya kembali. Kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Apa 3 macam itu? Silahkan disebutkan. Isim, fi'il, dan huruf. Ahsantum. Taib, ahsantum. Sahih, ya, benar. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ahsantum. Baik, kalau sudah paham susunan kalimat, sebuah kata yang bisa dipahami itu tersusun dari isim, fi'il, dan huruf, maka sekarang kita akan jabarkan kembali. Apa pengertian isim? Maka pengarang Ustadz menyebutkan, isim itu apa? Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, contoh benda apa? Sebutkan sebuah benda dalam bahasa Indonesia. Apa? Contohnya? Kita pendekatannya bahasa Indonesia dulu nih, ya. Ya. Buku. Baik, itu adalah isim, ya. Jadi kita pendekatannya pakai bahasa Indonesia dulu, ya. Baik, itu termasuk isim. Kata buku, apa lagi?
Selain buku apa? pena, Pena, apalagi? Seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, bulan, bintang, itu benda-benda itu adalah isim namanya, ya, isim. Kemudian kata sifat, ya, nanti kita jelasin, dan kata keterangan waktu. Contohnya di sini, lihat di PDF-nya, silahkan lihat PDF-nya. Contoh isim, kata-kata benda dan semisalnya. Ma'un atau ma. Ma'un artinya apa? Air. Ma artinya air. air, Jamaknya itu miyah atau moyah. Miyah atau moyah. Air yang banyak, banyak air artinya moyah. Ma'un, sebuah air, ma'un atau alma. Kemudian burtukolun. Burtukolun. jeruk, Burtukol, jeruk. Berarti ini benda. Masih banyak lagi. Apa lagi? Tufahun. Apa tufah? Apel. apel, Kemudian darsun. Apa darsun? Pelajaran. pelajaran, Darsun, pelajaran. Kemudian ilmun. Apa ilmun? Ilmu. Kemudian ada juga al-bi'ru. Apa al-bi'ru? sumur, Sumur. Al-bi'ru atau bi'run, bi'r, sumur. Kemudian al-baitu. Apa al-baitu? rumah, Rumah. Al-baitu atau baitun, rumah. Kemudian al-ma'hadu. Apa itu al-ma'hadu? Al-ma'hadu adalah pesantren, ya, pondok pesantren, ya. Ya. Kemudian al-ustadzu. Apa itu al-ustadzu? ustad, Ustadz, ya, pengajar. Ini sebenarnya ustadzu ini, ya, ini bukan berasal dari bahasa Arab sebenarnya, al-ustadzu, ya. Bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau yang bahasa Arab itu adalah al-mudarrisu. Al-mudarrisu, ya. Tapi dia termasuk isim, ya. Kemudian at-thalibu. Apa arti at-thalibu? Seorang pelajar, siswa. Al-anu. Al-ana. Apa arti al-ana? Sekarang. Ini keterangan waktu. Kemudian ada juga godan. Apa arti godan? Besok. Ini keterangan waktu. Kemudian syahrun. Apa syahrun? Bulan. Berarti ini keterangan waktu. Yaumun. bulan, Yaumun apa? Hari. Kemudian amsi. Apa amsi? Kemarin. Ini juga keterangan waktu, ya. kemarin, Ya, ini keterangan waktu. Kemudian nazifun. Apa nazif? si, Bersih. Ini apa? Kata sifat, ya, bersih sifat. Kemudian wasikhun. Apa? Wasikhun? kotor, Kotor. Wasikh, ya. Pakai kha, wasikhun. Kemudian ada kabirun. Besar. Kemudian ada soghirun. Kecil. Baik. Itu semua dinamakan apa? Kata benda atau isim, ya. Kata benda, sifat, atau keterangan waktu disebut dengan isim, ya. Kemudian bagaimana kita akan mengenal isim ini, ya. Nanti teman-teman bisa melihat di Al-Qur'an atau kitab-kitab bahasa Arab, ada beberapa kalimat yang itu, ya, di dalam ayat Al-Qur'an itu ada isim, fiil, huruf, ya. Isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang kita akan mengenal tanda-tanda isim. Apa saja isim itu? Yang pertama, isim bisa menerima tanwin. Nah, kalau dia kemasukan tanwin berarti itu adalah isim. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana halnya jika kita tidak tahu harokatnya? Nah, ini dia, ya. Berarti kuncinya adalah simai namanya. Apa simai? Kita harus sering mendengarkan orang Arab berbicara. Atau kita sering membaca kitab, atau kita membaca Al-Qur'an atau hadis, nanti di situ dijelaskan, ya. Di situ dibunyikan gitu, ya. Kalau dia bunyinya bisa tanwin, maka itu adalah isim, ya. Contohnya
Apa di sini? Yaminun. Yamin. Apa itu yaminun? Kanan. Kanan. Kemudian yaumun. Yaumun hari ya. Kabirun. Besar. Qalamun. Pena. Kitabun. Buku ya. Maka apabila dia bisa menerima tanwin, maka ini adalah isim. Baik, saya ulang bertanya nih, saya bertanya kembali. Kalau kita membaca Al-Quran yang tanpa harokat, atau kita membaca kitab, kalau Al-Quran biasanya berharokat. Kalau kita membaca kitab, ya ulama, kitab berbahasa Arab tanpa harokat, ya, kemudian tidak ada tanwinnya. Bagaimana cara kita menentukan apakah ini fi'il, isim, apa huruf? Caranya bagaimana? Tadi saya sudah menjelaskan. Caranya simai. Simai. Simai artinya kita sering mendengarkan orang Arab berbicara atau kita sering mendengarkan guru kita berbicara, ya. Atau kita sering membaca Al-Qur'an, gitu ya. Kita akan paham itu adalah isim, ya. Kemudian isim yang kedua, tanda-tandanya adalah menerima alif lam atau al. Contohnya al-yaminu. Al-yaminu. Al-yaumu. Al-kabiru. Al-qalamu. Al-kitabu. Nah, kalau ada al ini, maka klaim dia atau tentukan dia adalah isim. Dia adalah isim. Jadi kalau antum melihat ada alif lam, ya, baik itu dalam Al-Quran atau kitab-kitab ulama, maka itu adalah apa? Fi'il apa huruf? Isim, ya. Isim. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda isim. Didahului oleh salah satu huruf nida atau huruf panggilan. Ya, misalnya ya Muhammadu. Maka Muhammad adalah apa? Fi'il apa huruf? Isim. Maka kata Muhammad adalah isim. Kemudian yang kedua, ya ustadzu. Maka ya ustadzu adalah fi'il apa huruf? Isim, ya. Karena dia bisa didahului kata ya nida, ya panggilan. Kemudian yang keempat, diawali dengan salah satu huruf jar. Ala kursiyin. Maka kursiyin itu apa? Fi'il apa huruf? Isim. Artinya apa? Ala kursiyin, di atas kursi. Kemudian fil baiti. Fil baiti. Fil baiti adalah isim. Artinya apa? Di dalam rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya macam-macam huruf jar. Ada min. Min itu dari. Kemudian ada ila, artinya ke. An. Dari juga atau tentang. Ala itu di atas. Fi di dalam. Ka seperti. Kemudian bi dengan. Dan li untuk. Li artinya untuk. Ya. Kemudian yang kelima. Tanda-tanda isim. Isim bisa bersambung dengan isim lainnya, kata majemuk. Misalnya, kitabun nahwi. Kitabun nahwi. Maka kitab dihukumi isim. Kemudian, bintu Muhammadin. Anaknya Muhammad. Maka bintu itu adalah isim. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Yang B. Yang B, ini unsur-unsur kalimat ya, unsur-unsur jumlah atau kalimat. Ada fi'il. Apa arti fi'il? Fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kemudian fi'il dibagi menjadi 3. Ada fi'il yang
berkaitan dengan waktu lampau, kata kerja waktu lampau namanya fi'il madi. Yang pertama fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, artinya telah, dia telah melakukan. Contohnya alima, maka alima artinya dia telah mengetahui. Kemudian nasoro, ya, artinya dia telah menolong. Kemudian sami'a, dia telah mendengar. Kataba, dia telah menulis. Kemudian jalasa, kataba dia telah menulis benar, jalasa dia telah duduk. Jadi kata telah ini maka masuk kategori namanya fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau, telah ya. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi perbuatannya perbuatan yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Contohnya ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Yansuru, sedang atau akan menolong. Yasma'u, sedang atau akan mendengar. Kemudian yaktubu, sedang atau akan menulis. Kemudian yajlisu, sedang atau akan duduk. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr itu adalah artinya kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Ya. Dia terjadi setelah diperintahkan. Contohnya i'lam. Ya, i'lam. Ketahuilah. Unsur, tolonglah. Isma', dengarkanlah. Uktub, menulislah. Ijlis, duduklah. Dan fi'il amr ini dia juga berfungsi untuk waktu yang terus-menerus. Ya, contohnya ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Apakah takwanya hanya sekali saja? Setelah itu tidak bertakwa? Tidak. Tapi fungsinya fi'il amr ini juga waktu yang terus-menerus. Takwa sampai kapanpun, gitu ya. Bertakwa sampai kapanpun. Gitu. Kemudian yang ketiga, huruf. Apa itu huruf? Yakni kata yang kurang berfungsi kecuali atau kurang maknanya, dia tidak sempurna maknanya kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Dia tidak akan sempurna artinya, maknanya kecuali harus digabungkan dengan apa? Kata lain. Contoh apa? Contoh huruf hal. Hal artinya apakah. Wa artinya dan. Summa artinya kemudian. Inna artinya sesungguhnya. Au artinya atau. Qad artinya telah atau sungguh. Kemudian saufa artinya akan datang. Ya, akan datang. Baik. Lihat di halaman 5 ya. Lihat halaman 5. Kita ambil satu lagi ya. Pada malam ini kita ambil satu lagi. Halaman 5. Al-babus tsani. Bab yang kedua. Al-ismu min haitsu qawaidis sarfi. Isim ditinjau dari kaidah sorof. Di sini disebutkan kaidah sorof adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Dan kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Jadi fi'il itu pada dasarnya itu tersusun dari 3 huruf. Ya. Kemudian diikuti timbangan fa'ala. Contohnya jalasa. Kemudian contoh lainnya syariba. Kemudian contoh lainnya karuma. Jalasa artinya duduk, syariba artinya telah minum, karuma artinya telah mulia, dakko. Nah, dakko. Ini berapa huruf dakko? Pada dasarnya penampakannya 2 huruf, tapi pada dasarnya dia 3 huruf.
asalnya dakoko. Bahasa Arab tidak mau susah. Ya, orang Arab nggak mau susah, dakoko. Jadi mereka ringkas menjadi tasdid. Dia tasdidkan menjadi dakko. Karena menurut mereka itu susah dan ribet gitu. Jadi mereka ringkas menjadi dakko. Aslinya dakoko. Kemudian farro. Zohirnya dia 2 huruf, akan tapi pada dasarnya dia 3 huruf. Ya, 3 huruf. Faroro. Faroro. Diringkas karena dia susah, ya. Dan orang Arab nggak mau ribet pengucapannya, sehingga disebutkan, ya, disingkat menjadi farro, ya. Dakko artinya mengetuk, farro artinya berlari. Baik. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, ya, untuk materi pertama ini, pertemuan pertama, karena waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, ya, materinya kita cukupkan sampai 5 halaman ini, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Sebenarnya ini 20-30 kita sudah tutup, ya. Kita sudah tutup, cuman tadi masuknya kita mungkin agak telat, ya. Saya tadi bukanya kalau nggak salah pas di 20.00. Ada pertanyaan mungkin? Ya? Arti saufa tadi apa? Saufa akan. Akan ya. Ya. Contohnya saufa azhabu ila Makkah. Saufa azhabu ila Makkah artinya saya akan pergi ke Mekah. Misalnya ba'da syahr, bulan depan gitu, ya. Itu contohnya. Saufa aqra'ul kitab, saya akan baca kitab. Tapi saufa itu jaraknya lebih lama, mungkin besok, pekan depan dan semisalnya. Gitu. Baik. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya di ini. Oh, nanti di ini ya, yang belum punya materi nanti gabung di grup ya. Ini ada yang bertanya. Nanti gabung di grup, bisa tanya admin di situ karena kitabnya udah dikirim ya. Kitabnya udah di-share di situ di grup. Kitabnya apa yang dipakai ya, teman-teman itu udah tahu ya, Mukhtarat ya. Nanti bisa tanya di di grup ya. Untuk teknis silahkan tanya di grup. Tapi kita fokus di sini untuk materi yang belum dipahami ya, materi yang belum dipahami. Ustaz, bisa dijelaskan kembali fi'il amr tadi, Ustaz, selain kata kerja perintah tadi apa? Kata kerja perintah. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Oh ya, itu fi'il amr pada dasarnya kata kerja yang dilakukan setelah ada perintah. Ya kan? Kata kerja yang dilakukan setelah ada perintah. Contohnya ijlis. Nah, ikro. Maka antum akan membaca ketika ana perintahkan misalnya. Gitu. Dan tambahan faedahnya, fi'il amr itu berfungsi untuk waktu yang terus-menerus. Gitu ya. Berfungsi, tambahan fungsinya dia bisa ya berfungsi untuk waktu yang terus-menerus. Misalnya ittaqillah. Ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Apakah dia bertakwa hanya ketika disuruh saja? Tidak. Tapi dia bertakwa sepanjang masa. Nah, sepanjang masa ini adalah tambahan dari beberapa kitab yang saya pernah pelajari ya. Kalau di kitab ini kan kata kerja waktu pas diperintahkan, ketika diperintahkan. Ya. Nah, ini dia. Fi'il amr adalah kata kerja ketika diperintahkan. Ya, ketika Anda bilang ikro, bacalah, maka antum akan baca ketika Anda perintahkan. Gitu. Ada yang belum bisa dipahami, ada yang masih ini belum dipahami, silahkan.
Dako artinya mengetuk ya. Dako mengetuk. Baik, ini tambahan faidah teman-teman ya. Silahkan bagi yang baru belajar bahasa Arab, silahkan ditulis artinya dan diulang-ulang ya, diulang-ulang supaya Apa Ustaz tadi artinya parro apa tadi Ustaz? yang bagaimana? Yang apa? Parro. Farro artinya berlari. Ya, farro berlari.